Oke, penanya ketiga dari Presiden Mahasiswa IPB. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya adalah Pak, bagaimana sebuah langkah konkret Bapak selaku calon presiden dan calon wakil presiden sebagai pemimpin bangsa ini untuk membuat kebijakan yang nantinya kebijakan ini akan berdampak bukan hanya kepada generasi Bapak, tapi kepada kami selaku anak muda. Terima kasih. Baik, Mas Ganjar. Terima kasih Rahman. No one left behind. Jawabannya no one left behind. Ketika perencanaan itu dibuat, dilibatkanlah teman-teman. Dilibatkanlah anak-anak. Yang kira-kira ketakutan yang Rahman sampaikan tadi, kita bisa reduce mulai hari ini. Pasti mitigasinya ada. Pasti itu. Tidak mungkin kebijakan tanpa mitigasi. Nah, ketika kemudian ada yang harus dikoreksi, maka perwakilan-perwakilan kelompok untuk bisa dilibatkan, maka disitulah sebenarnya kita bisa mencegah kekhawatiran-kekhawatiran itu. Siapa mesti yang dilibatkan? Adalah mereka yang butuh mendapatkan tindakan afirmasi. 1 kelompok perempuan, 2 anak-anak, 3 penyandang disabilitas. Maka ketika kemudian praktek-praktek ini mesti kita dorong, nah yang merepresentasikan itu, apalagi anak muda, sekarang mulai kita ajak untuk berpikir. Kalau hari ini kita akan melakukan transisi energi umpama, seberapa cepat kita menyiapkan SDM, seberapa cepat hilirisasi itu bisa dilakukan sampai end to end, seberapa kita mampu melakukan itu dengan cepat, dengan crash program seperti apa, sehingga kita punya daulat untuk bisa melakukan itu, sehingga dampak nanti antar generasinya bisa kita prediksi mulai hari ini. Itu sebuah kontrol yang menurut saya bisa kita lakukan. Pak Mahfud mau tambah? Ya, saya tambah. Jadi begini, sebenarnya semua peraturan yang sudah kita buat itu untuk mengantisipasi atau untuk mencegah terjadinya perusakan lingkungan dan perusakan terhadap peluang masa depan bagi generasi berikut gitu. Tetapi masalahnya kan satu, kolusi. Kadangkala aturan itu tidak ditaati. Anda tahu, kadangkala AMDAL itu bisa dibeli, dipesan. Kadangkala kalau orang tidak mau meloloskan satu perusahaan, AMDAL-nya tidak dikeluarkan bertahun-tahun. Tapi kadangkala kalau dia ingin meloloskan karena dapat duit, dikeluarkan. Ya. Beli ke sebuah perguruan tinggi misalnya. Yang kasus BTS nih, Kominfo itu. Anda tahu proposalnya itu proposal bodong. Nggak ada sama sekali. Dibuat ternyata itu nggak ada, timnya nggak ada, cuma bayar 1,7 miliar. Isinya itu nggak ada yang namanya dicantumkan. Saya tidak pernah merasa membuat nih proposal ini. Sehingga meletus tuh, kasus Kominfo itu. Nah, seperti itu bisa terjadi pada AMDAL. Oleh sebab itu, satu, taati aturan-aturan. Memang yang kedua berikutnya, saya sedang membuat konsep dan sudah saya serahkan ke tim visi misi. Konsep reformasi penegakan hukum. Antara lain dari empat bidang besar itu, antara lain adalah masalah tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Sehingga nanti ini akan dilihat kembali pada tahap pertama mana nih undang-undang yang saling menghambat. Sudah selesai kata kementerian ini, belum selesai kata kementerian lain. Sudah selesai kata 2 lembaga, menteri lain bilang belum katanya. Sehingga semua bertele-tele dan itu menghambat. Dan itu yang kemudian melahirkan kolusi-kolusi. Nah itu nanti akan menjadi bagian awal dari langkah-langkah penegakan hukum kita, penertiban birokrasi kita agar tidak merusak hak-hak masa depan generasi muda. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu.